menjelaskan mengenai pengertian profesionalisme guru. Nah, apa sih profesionalisme guru itu? Nah, secara sederhana, profesional itu berasal dari kata profesi yang artinya jabatan atau pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dalam pekerjaan pasti seseorang itu harus memiliki skill atau kemampuan. Nah, skill dan kemampuan tersebut mereka dapatkan melalui pendidikan secara akademis. Nah, sedangkan profesional di sini artinya adalah di mana seseorang mampu menyelesaikan pekerjaan atau jabatannya secara mumpuni atau dengan baik. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa profesionalisme guru itu adalah di mana guru itu mampu memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada peserta didiknya. Karena guru di sini memiliki peran penting terhadap pendidikan. Guru sebagai pendidik mengarahkan dan juga mengajarkan, menilai, mengevaluasi peserta didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairati Ova. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru profesional. Dikatakan di sini, guru sebagai pekerja profesional haruslah menguasai sekurang-kurangnya 4 kompetensi guru dengan baik. Namun, sebelum saya menjelaskan apa saja 4 kompetensi guru ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa seorang guru baru bisa dikatakan sebagai pekerja profesional setelah menguasai kompetensi guru ini. Nah, jadi hal ini dikarenakan guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. Guru pula adalah orang terdekat bagi peserta didik di lingkungan sekolah, yang mana gurulah yang akan memberikan pengetahuan tentang apa yang tidak diketahui peserta didik dan sebagai contoh bagi peserta didik dalam bersikap. Maka daripada itu, kompetensi guru profesional bertujuan untuk menciptakan guru-guru yang berkualitas agar dapat mendidik peserta didik menjadi generasi penerus yang berkualitas pula. Dan juga, jika banyak guru profesional yang dipekerjakan di lembaga pendidikan, tentunya hal itu akan meningkatkan mutu pendidikan yang sudah ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 kompetensi guru profesional tersebut. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Nah, jadi kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang meliputi kemampuan untuk memahami peserta didik, merancang, dan melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik, serta melakukan pengembangan potensi bagi peserta didik. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian tidak kalah penting bagi seorang guru, karena guru adalah teladan bagi peserta didik dan juga masyarakat. Makanya daripada itu, seorang guru haruslah memiliki kepribadian yang mantap. Arti mantap di sini adalah memiliki kepribadian yang stabil, bijaksana, dan juga berwibawa. Selain itu, yang tak kalah penting adalah bakat dan minat untuk menjadi seorang guru, karena ini merupakan salah satu faktor penting pendukung profesi guru. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, jadi kompetensi ini adalah kemampuan seorang guru menjadi bagian dari masyarakat. Kompetensi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan ini haruslah dikuasai oleh guru karena dalam prakteknya guru sering melakukan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Jika komunikasi lancar, tentunya hubungan baik akan terjalin antara guru dan masyarakat. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dengan baik, karena perkembangan zaman saat ini akan terus meningkat, terutama dalam bidang teknologi. Seperti makin banyaknya sosial media yang digunakan oleh orang banyak, jadi, seorang guru haruslah dapat menggunakan sosial media dengan bijak, dan dalam bersosial media, hendaknya dapat mencerminkan bagaimana seorang guru seharusnya. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, bergaul dengan santun dengan masyarakat. Karena, jika seorang guru memiliki perilaku yang baik dan santun,
kepada orang-orang di sekitarnya, tentunya orang-orang akan nyaman dan memperlakukan guru itu dengan baik pula. Yang keempat atau yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi ini merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi di bidangnya. Sebagai seorang guru, maka hendaknya menguasai mata pelajaran di bidangnya, mulai dari dasar keilmuannya sampai bagaimana mengevaluasi proses belajar dan mengajar. Karena dengan penguasaan tersebut, proses pembelajaran akan berjalan lancar, sehingga peserta didik dapat mencapai standar kompetensi pendidikan yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Mulyadi. Prinsip profesionalisme menurut Robert W. Ritchie Arikundo 1990-235 yang terbagi menjadi 8. Yang pertama, lebih membandingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, sebagai pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Yang ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Yang keempat, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Yang kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Yang keenam, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk kemajuan spesialisasi dan kemandirian. Dan kedelapan, memandang profesi suatu karir dan menjadi seorang anggota yang permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip profesionalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Prinsip profesionalisme sebagai seorang guru adalah 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Prinsip ini biasanya menjadi pemantik bagi guru untuk tidak malas mengajar. 2. Mempunyai komitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didiknya. 3. Prinsip ketiga adalah berkualifikasi akademik dan latar belakangnya pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas yang diembannya. 4. Mempunyai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas yang diembannya, mencakup kompetensi personal, sosial, profesional, dan pedagogik. 5. Prinsip kelima adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalnya. 6. Prinsip berikut adalah mendapatkan penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. 7. Berkesempatan dalam pengembangan keprofesionalannya yang berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 8. Adanya jaminan dan perlindungan hukum bagi guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya. 9. Dan prinsip yang terakhir adalah memiliki organisasi atau wadah profesi yang berwenang mengatur berbagai hal yang terkait dengan tugas keprofesionalannya seorang guru. Demikianlah prinsip-prinsip profesionalitas seorang guru. Dalam pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian Usman mengelompokkan tugas guru dalam 3 bidang, yaitu dalam bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan dalam bidang kemasyarakatan. 1. Tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai profesi meliputi 3 hal, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan melatih berarti mengembangkan keterampilan peserta didik. 2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Guru harus menjadi orang tua kedua bagi siswanya. Ini berarti guru harus bisa menjadi idola bagi siswanya. Pelajaran apapun yang disampaikan hendaknya dapat menjadi motivasi dalam belajar siswa. Penampilan guru harus menarik, karena penampilan guru dalam mengajar yang kurang menarik akan mengurangi motivasi siswa dalam belajar. Ini akan mengakibatkan kegagalan dalam proses belajar.
Selain itu, seorang guru juga harus memahami semua karakter masyarakat atau Homo ludens, Homo puber, dan Homo sapiens. 3. Tugas guru dalam bidang masyarakat. Masyarakat menempatkan guru pada posisi yang paling terhormat, itu karena guru yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Dari gurulah masyarakat bisa memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Dengan demikian, maka tugas guru sebenarnya lebih luas lagi karena guru ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas guru tidak hanya terbatas pada masyarakat sekitar saja, akan tetapi guru juga merupakan satu elemen penting dalam menentukan gerak maju pembangunan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salihuddin, NIM 201011253100010. Layanan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling mengalami perkembangan masa. Berikut model layanan bimbingan dan konseling setiap masanya. Model layanan dan bimbingan konseling di sekolah. Pendekatan layanan dan bimbingan konseling di sekolah terbagi menjadi 4. Pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang sering dipakai antara lain: A. Pendekatan krisis. Pendekatan ini menyadarkan diri pada teori-teori psikoanalisis yang berpusat pada pengaruh masa lampau sebagai akar dari krisis pendidikan saat ini. B. Perkembangan remedial. Perkembangan ini berdasarkan diri pada teori-teori behavioristik yang memahami perilaku peserta didik hanya pada saat sebagian besar dipengaruhi lingkungannya. C. Pendekatan preventif. Pendekatan ini berdasarkan diri pada teori yang kurang jelas, namun demikian serta konseptual cukup bagus karena bergerak atas dasar upaya mengantisipasi munculnya masalah-masalah umum individu, berusaha mencegah agar jangan terjadi dan menimpa peserta didik. Yang terakhir, pendekatan perkembangan. Menurut Samsu Yusuf dan A. Juntika Nur Ehsan, pola dan konseling perkembangan memiliki kegiatan yang lebih kompleks dan komprehensif dengan visi edukasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.